Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 6? Kali ini kita akan belajar materi IPS tentang bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran kali ini masih dalam rangkaian negara-negara ASEAN. Kemarin kita sudah belajar tentang sosial budayanya, kemudian keadaan alamnya, dan sekarang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dari negara-negara ASEAN kebanyakan ada 3, yaitu ada yang berbentuk pemerintahan republik, kerajaan, dan kesultanan. Nah, nanti apa perbedaannya? Tolong perhatikan penjelasannya ya. Kita masuk ke negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah paling luas di kawasan Asia Tenggara, dengan wilayah 1.904.570 km persegi. Letak Indonesia sangat strategis antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, dan bentuk pemerintahannya adalah republik, maka kepala negaranya adalah presiden. Dengan mata uang rupiah dan bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Lalu lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya dan hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Kita ke Malaysia. Luas wilayah Malaysia adalah 329.758 km persegi. Dengan ibu kota Kuala Lumpur, bentuk pemerintahannya kerajaan federal. Apa maksud dari kerajaan federal? Nah, maksudnya adalah Malaysia terdiri atas 13 negara bagian yang dikepalai oleh sultan dan bangsawan. Wilayah Malaysia terbagi menjadi Malaysia bagian barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur di Pulau Kalimantan bagian utara yang sangat berdekatan dengan negara Indonesia. Nah, kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung dengan mata uang ringgit dan bahasa yang digunakan adalah Melayu. Lagu kebangsaannya Negaraku dan hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Mari kita bertandang ke Singapura. Singapura mungkin adalah satu-satunya negara di dunia yang kemerdekaannya tidak dikehendaki oleh dirinya sendiri. Artinya, ketika dia memisahkan diri dari Malaysia, itu Malaysia yang memisahkannya, jadi bukan keinginan sendiri kemerdekaannya. Singapura merupakan negara pulau terkecil yang terletak di Semenanjung Malaka dengan luas wilayah 685 km persegi. Meskipun wilayahnya kecil, Singapura adalah salah satu negara yang termaju di Asia Tenggara. Nah, lalu ibu kota Singapura adalah Singapura. Bentuk pemerintahannya republik dengan kepala negara presiden. Mata uangnya dolar Singapura dan bahasa yang digunakan di Singapura itu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil. Lalu lagu kebangsaannya Majulah Singapura dan hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Sekarang kita akan membahas negara Thailand. Luas wilayah Thailand adalah 514.000 km persegi. Dengan ibu kota Bangkok, bentuk pemerintahan kerajaan dan kepala negaranya raja. Mata uang baht, bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaannya Plang Chart Thai. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat, sehingga sering mendapat julukan rumah rakyat merdeka. Sebelum tahun 1939, Thailand dikenal dengan nama Siam. Thailand pernah disebut juga Muang Thai yang berarti tanah kebebasan. Walaupun tidak pernah dijajah, Thailand tetap menentukan hari kemerdekaannya sebagai perayaannya, yaitu pada tanggal 24 Juni tahun 1932. Sekarang kita masuk ke negara Brunei Darussalam. Ini negara terkecil kedua setelah Singapura di negara ASEAN. Dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Dengan ibu kota bandar Sri Begawan, bentuk pemerintahan kesultanan, kepala negaranya sultan, mata uang dolar Brunei, bahasa yang digunakan Melayu, dan lagu kebangsaannya Allah Peliharalah Sultan. Serta hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di Asia Tenggara.
Brunei Darussalam pernah menjadi protektorat Inggris. Artinya protektorat Inggris adalah masih dalam pengawasan negara Inggris. Semuanya diawasi Inggris, semuanya dalam pengaruh Inggris. Nah, pada tanggal 1971 diubah menjadi Brunei Darussalam yang merdeka. Sehingga Brunei Darussalam merdeka penuh terbebas dari pengawasan Inggris. Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Luas wilayah Vietnam adalah 331.690 km persegi. Dengan ibu kota Hanoi, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uang dong, bahasa yang digunakan Vietnam, lagu kebangsaannya Tien Quan Cha, dan hari kemerdekaannya itu pada tanggal 2 September 1945 dari Prancis. Republik Sosialis Vietnam terbentuk sejak 2 Juli 1976. Negara Vietnam terletak di daratan Asia atau Indochina paling timur. Kita ke Myanmar. Myanmar pada awalnya bernama Burma. Tahun 1989 berubah menjadi Myanmar, yang menurut penduduknya berarti tanah emas. Luas wilayahnya adalah 676.552 km persegi. Ibu kotanya bernama Yangon atau ada yang menyebutnya juga Rangon. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, mata uang kyat, bahasa yang digunakan Myanmar, lagu kebangsaan Gba Majai Myanmar. Dan hari kemerdekaannya adalah pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris. Sekarang kita akan mengunjungi Laos. Luas wilayah Laos adalah 236.800 km persegi. Ibu kotanya Vientiane, bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, mata uang kip, bahasa yang digunakan bahasa Laos, lagu kebangsaan Peng Sat Lao, dan hari kemerdekaannya pada tanggal 22 Oktober 1953 dari Prancis. Laos berasal dari kata Lang Sang yang artinya kerajaan jutaan gajah. Negara ini terletak di daratan kelompok Indochina yang tidak memiliki pantai dan batas laut. Kita masuk ke negara Kamboja sebagai rangkaian terakhir dari negara ASEAN yang kita bahas. Kamboja disebut juga Kampuchea. Negara ini termasuk salah satu negara Indochina yang merupakan bekas jajahan Perancis. Luas wilayahnya adalah 181.035 km persegi. Ibu kota Phnom Penh, bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negara raja, mata uangnya riel, bahasa Khmer, lagu kebangsaannya Nakorich, dan hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953 dari Prancis. Demikian penjelasan tentang bentuk pemerintahan dari negara-negara ASEAN. Berarti setelah mendengarkan penjelasan ini, jika ada pertanyaan tentang ibu kota, kalian sudah tahu. Jika belum hafal, bisa dilihat di buku kalian. Untuk tugas materi IPS ini ada di buku paket PBT 6A, halaman 52-58. Sampai sini dulu, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.